aku denger gitu. Aku posisi tidur itu deket banget sama yang jendela itu. Terus si Arma bilang, "Lo nangis?" kata gitu. "Enggak, gue nggak nangis," gitu. Terus kata temen aku, "Apa siapa sih anjir gitu malam-malam gitu nangis?" Terus, "Papa cewek tadi ya," kata gitu. Temen aku gitu. Terus aku sama temen aku tuh si Armel ini sengaja kita tantangin, kita buka. Pas itu depan kaca, Kak. Itu aku bilang, aku istighfar, "Ya Allah, astagfirullah, jangan ganggu," gitu aku gitu. Pas aku mau merem lagi, Kak, begini, dan itu kayak kaki, nggak lama kaki. Makin nempel gitu. Terus aku langsung kayak, "Aduh, Bel," gitu. "Coba deh lu buka mata." Pas aku buka mata, cewek itu, Kak, yang ada di depan pintu. Terus dia cuma menunduk dengan rambut begini, terus dia kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam nih, bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menginap di salah satu kosan di daerah Jakarta Pusat. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Mbak Septi. Halo Mbak. Iya, halo Kak. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Thank you banget nih Mbak udah datang lagi nih Mbak. Kisah Tengah Malam. Oke Mbak, ini kan lu nginep nih Mbak ya di kosan teman di daerah Jakarta Pusat. Itu Jakarta Pusatnya mananya nih Mbak? Di Kemayoran. Oh, Kemayoran? Iya. Nah ini waktu lu nginep di sana itu tahun berapa nih Mbak? Aku kejadiannya itu tahun 2019. Udah lumayan lama ya? Iya. Oke, itu kalau temennya sendiri nih, kosan temennya. Iya. Itu dari kapan dia nempatin di situ? Temen aku. 2019. 2019-nya maksudnya udah berapa bulan dia nempatin baru Mbak main ke sana? Aku pas dia sebulan. Oh, pas sebulan? Pas sebulan. Itu emang disuruh main apa emang banyak yang pengen main? Jadi awalnya aku pengen main. Jadi kan kita biasalah gitu dari kampus kita ada perkumpulan gitu, komunitas gitu. Nah jadi kita kayak pulang udah tengah malam kayak ih gabut mau kemana gitu kan, karena kan kita anak kuliahan gitu kan ya. Jadi mau kemana juga takutnya nggak ada duit gitu. Jadi akhirnya kita stay aja di kosan teman situ kita. akhirnya. Oke. Nah pas nginep itu berapa hari? 3 hari? 3 hari. Nah selama 3 hari itu ada nih gangguan di kosan situ? Banyak. Nginep 3 hari banyak? Banyak. Berarti apalagi temen nih yang udah sebulan di situ? Iya. Oke, berarti dari temen juga banyak cerita nih? Kalau temen nggak terlalu banyak cerita. Mungkin dia nggak mau temennya ketakutan atau gimana, aku nggak tahu. Tapi dia nggak menceritakan. Iya. Nggak ceritain nantang di sini ada apa enggak. Iya. Nah tapi kalau dari teman sendiri ini berapa bulan ngekos di sana? Kalau temen aku sampai sekarang. Masih? Masih sampai sekarang. Oke. Sampai dia punya anak. Masih di sana? Iya, masih. Betah banget ya? Karena udah pindah kamar, Kak. Oh iya, tadi kan sempat cerita sedikit ya, kalau angkernya ini di satu kamar doang di kos itu? Satu kamar doang. Yang diteror satu kamar aja. Satu kamar doang? Bener-bener sekelilingnya tuh nggak ada yang diteror? Tetangga-tetangga juga nggak ada? Nggak ada. Di kamar nomor 3 itu aja. Iya. Nanti bakal tahu kenapa nih ya, kenapa di kamar angker ada ceritanya nih Mbak ya? Ada. Oke. Berarti untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu Mbak ya. Nah buat Sobat Tengah Malam nih yang penasaran sama ceritanya Mbak Septi, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, kita mulai aja nih Mbak ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi kan awalnya itu aku kan sama teman aku pulang dari acara senat dari kampus. Terus kita mikir kemana ya, karena kita cuma megang duit itu cuma tinggal 100 ya. Kalau aku, teman aku mungkin masih ada lebih dari aku gitu kan. Jadi posisi itu juga keluarga aku lagi pada pergi kan, lagi pada ke Bandung. Terus sedangkan paginya kita mau ada acara senat lagi. Jadi mau nggak mau kita
nyari tempat gitu kan. Dan temen aku si Tiara ini bilang, yuk ke tempat gue aja gitu, nginep aja. Tapi nggak enak anjir sama orang tua, kan gue ngekos anjir gitu kan. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya gitu kan. Anjir gitu itu. Iya, ngekos anjir gitu. Terus oh iya gitu, yaudah yuk gitu. Terus ceritanya aku pulang dulu. Aku pulang, temen aku ini si Armel juga pulang. Terus kita janjian itu di stasiun Kemayoran. Nah di stasiun Kemayoran itu temen aku si Armel ngomong, yakin nih ke kosannya si Tiara? Kenapa lu nggak yakin? Kalau nggak yakin udah balik aja gitu kan, kata aku kan. Lagian tuh jadi utuh duit aku kan ya. Terus kata temen aku, tapi besok kita pagi, ntar gue nggak bisa bangun, kata temen aku. Ya udahlah mau nggak mau kita ke tempatnya si Tiara, kita kabarin kita OTW ya gitu. Pas itu kata dia iya OTW gitu. Nah pas OTW itu temen aku ngomong, lu kalau malam jangan ada yang keluar ya gitu. Kita stay aja. Itu udah mulai kayak ada apa nih gitu ya, kenapa gitu, atau mungkin daerah situ ada daerah-daerah nggak benar atau gimana kan, takutnya ada apa-apa gitu. Pas itu akhirnya kita udah di situ, stay di situ, temen aku bilang tidur yuk, katanya udah malam, sedangkan itu masih jam 9:30. Terus tar dulu gitu, aku sama teman aku belum mau tidur karena kita masih chatan sama pacar kita masing-masing gitu. Terus kita chatan, terus temen aku ini udah tidur, yang punya kosan ini si Tiara. Si Armel bilang, lo denger gak? Kata gitu, suara apaan? Kata aku gitu. Nggak ada suara apa-apaan. Itu anjir, katanya, denger gak? Katanya, ya apa? Aku gituin, apa gitu. Pas itu temen aku bilang, bangunin dah Tiara, kata gitu. Bangunin, Titi bangun, katanya, kenapa gitu. Terus dia bilang, tuh ada yang ngesek-ngesekin pintu, katanya. Temen aku bilang, enggak, paling kucing gitu kan. Karena kan emang pikirannya kucing suka begitu kan, garuk-garuk gitu ya, cakar-cakarin gitu. Pas itu temen aku bilang, enggak, ini kalau kucing nggak mungkin nerus, katanya. Terus kata temen aku, apa sih? Sampai marah. Karena dia udah tidur tipikal yang sensian gitu. Akhirnya bilang, bangun dulu gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, ayo lihat gitu. Kita buka kaca gitu kan, karena takutnya ada orang gitu, atau anak kecil lagi main. Nah ternyata yang gesek-gesek itu pintu masih digesek-gesek, tapi kita pas ngebuka jendela itu ada cewek sama anak kecil gitu Kak, berdiri di dekat pagar batu gitu. Nah terus kata aku, astagfirullah itu cewek, katanya, tapi nggak ada belakang awalnya, nggak menunjukkan mukanya gitu buat anak kecil. Mungkin itu tangga kali, kata Tiara gitu. Udah tidur aja, kata gitu, ngapain sih lagi lo masih pada melek. Sekarang kan jadi pikirannya kemana-mana gitu kan. Ya udah tuh, pas itu aku sama si Arman belum tidur karena aku masih teleponan. Aku yang aku denger gitu. Aku posisi tidur itu deket banget sama yang jendela itu. Otomatis aku denger pertama kan. Terus si Arman bilang, lo nangis? Kata gitu. Enggak, gue nggak nangis gitu. Gue juga mau ngomong, gue kaku gitu. Aku kaku mau ngomong kan. Terus kata temen aku, siapa sih anjir gitu malam-malam gitu nangis. Terus papa cewek tadi ya, kata gitu. Temen aku begitu. Terus aku sama temen aku tuh si Armel ini sengaja kita tantangin, kita buka. Pas itu depan kaca Kak. Cewek tadi? Cewek tadi. Dan itu anak kecil itu juga di depan kaca itu, tapi posisinya agak jauh gitu kan. Terus langsung kayak, gitu kayak gini. Tapi kayak ada suara gitu. Air mata pun keluar, tapi air mata itu warnanya hitam gitu. Dan itu mukanya jelas banget, itu mukanya hancur merah, tapi ada nanah-nanah gitu Kak. Gitu kayak mungkin entah kebakar atau entah emang udah lama gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu. Dan itu air mata benar-benar keluar dan itu mata hitam semua. Terus astagfirullah gitu, aku teriak kan, temen aku juga teriak, ya Allah Titi, gue nggak mau lagi, gue besok balik, kata gitu kan. Si Armel ngomong gitu. Kalau aku orangnya masih kayak ya udah stay cool aja aku mah gitu kan. Ya udahlah, kalau emang ada dia berarti kan toh kita berdampingan, aku mikirnya gitu. Kalau emang aku takut pasti dia makin berani gitu kan, menunjukkan dia siapa gitu. Akhirnya besokan paginya kita senat. Akhirnya udah ketakutan kita tidur, terus paginya kita senat, subuh itu sebelum berangkat itu subuhan dulu kita. Nah aku pas subuhan itu sempat aku kepo, aku pengen keluar. Temen aku bilang jangan keluar habis subuhan katanya.
Soalnya tetangga gue berisik ntar ngoceh-ngoceh, mikirnya gitu. Oke lah, aku mikir mungkin iya kali gitu. Takutnya keganggu keluarga tetangga sebelah. Tapi menurut aku tuh cuma keluar aja gitu. Aku nggak bakal bikin kegaduhan, cuma keluar udah tok ngeliat gitu suasana samping gitu. Udahlah, pas udah aku kan berangkat lah itu kan, kita ke kampus jam 5:30 karena kita mau ada technical meeting tuh 6:30 kan dari kampus, karena mau ada semot gitu dari kampus. Setelah itu aku mikir gini, ini ada apa sih di kosannya Tiara gitu kan? Kok aneh gitu? Anehnya karena biasanya ada kosan begini gitu, tapi yang punya kosan ini nyantai gitu, yang nempatin itu si Tiara itu kayak nggak ada beban apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya kita jalanin seperti kuliah lah, apalah semot gitu. Akhirnya kita pulang tepat 10:30 malam Kak. Karena kan acara semot tuh sampai jam 10. Akhirnya kita pulang ke kosan, si Armen bilang, "Nanti gue pulang ya," gitu. Terus, "Apa sih udah malam, udah istirahat aja di sini," gitu kan. Mungkin aku nggak tahu entah si Tiara ini takut sama suasana ini atau gimana, dia minta temenin atau gimana selagi kita mau gitu kan. Terus kata aku gini, "Udah Mel, kita di sini aja dulu sampai besok," gitu kan. Karena kan itu hari kedua kita nginep kan berarti kan. Nah, terus abis itu kita tidur. Sebelum tidur itu aku ingat si Armel ini minta pipis Kak. Karena posisi aku ngelihat di kamar mandi itu kotor kan, kotor sama baju lah gitu, berantakan. Emang Tiara ini anaknya tomboy banget kan, nggak suka kebersihan gitu. Jadi kayak jijik gitu Kak aku juga. Jadi emang kita selalu ke kamar mandi belakang. Nah, itu kamar mandi belakang itu di kamar mandi nomor 6. Terus di situ teman aku pipis. "Sep, temenin yuk," katanya. "Gue mau pipis." "Ya udah, itu kan kamar mandi ada." Enggak mau gitu. Teman aku kan jijian ya anaknya gitu. Akhirnya ke kamar mandi lah kita keluar. Di dalam situ teman aku ngomong, katanya gini, "Lu jangan kemana-mana ya, temenin gue." "Iya," gitu. Terus diginiin, dia dari dalam, "Apa sih lu ngapain dorong-dorong pintu?" gitu. "Nggak ada yang dorong pintu anjir," gitu kan, aku ngomong gitu ya. Ngomong kayak anak-anak sekarang itu, "Anjir lo nggak ada ya dorong-dorong gitu." Terus, "Apa sih tadi dorong-dorong pintu?" kata gitu. "Enggak, demi Allah gue di depan," gitu kan. "Ini gue di depan kamar," gitu kan. "Gue lagi main sama kucing," aku gituin. Terus karena aku mikir itu Tiara mau keluar, si Armel itu mau keluar kan. Karena aku denger bunyi pintu. Cuma aku nggak expect kalau bakalan goyah sendiri gitu. Terus akhirnya aku mikir gini, kenapa ya gitu, kok si Armel ngomong gini. Terus akhirnya Armel keluar lah, lega kencing, udah kencing gitu kan, udah pipis gitu. Akhirnya udahlah kita masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam lagi, si Tiara ngomong, lo berdua tadi katanya mau beli minum, katanya ke bawah. Terus aku bilang, "Beli minum gimana, orang gue dari kamar mandi sama si Armel, lu tanya aja lo anaknya masih hidup," gitu kan. "Sumpah tadi lu ke dalam ngambil duit," katanya gitu kan. Terus habis itu, "Enggak, demi Allah," gitu. "Gue gak ke warung, gak kemana, gak beli air. Gue dari kamar mandi," gitu kan. Si Arman ngomong gitu. "Apaan sih tadi lu dari itu, lu berdua ambil duit? Coba deh lo cek dong tas lu, ada nggak gitu duitnya." Pas dicek tuh ada semua gitu kan. Entah itu halusinasi dia atau gimana, aku nggak ngerti. Terus habis itu udah kita masuk tutup pintu kan. Kejadian lagi pas kita mau tidur, itu kamar diginiin, gedor. Itu 3 kali gedoran, aku ingat tuk 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 gitu. Terus aku keluar. Terus aku bilang, "Siapa sih? Kalau mau ngomong aja gitu. Ada yang siapa sih yang ganggu gitu kan? Kita di sini niat baik kok, nggak berbuat kotor kok gitu. Ada apa gitu kan?" Terus habis itu dia kayak ada angin kencang gitu Kak, angin kencang lewat bus gitu kan. Terus habis itu tuh lewat doang gitu kan. Akhirnya aku masuk lagi. Pas aku baru nutup pintu, krek gitu. Terus dia gini lagi. Terus aku ngintip di kaca. Cewek itu lagi dengan anak kecil yang sama. Dan baju pun sama, nggak berubah. Dari situ tapi aku ngelihat di situ anak kecil itu balik badan dengan muka yang berlumuran darah. Di sini, di mata sini sampai dari sini ke sini. Dan di sini tuh dia bersih. Oh, setengah doang. Bersih, jadi cuma sebelah aja. Gitu. Tapi di sini dia mengeluarkan air mata yang hitam banget. Aku langsung kayak, aku takut tapi aku ngintip gitu, tapi dikit takut gitu-gitu kayak orang kepo tapi takut gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku diem. Aku bilang, "Siapa?" Sep, katanya. "Nggak ada," aku gitu. Aku nutupin juga kan, si Armel ini kan dia penakut banget gitu. Nggak ada.
Terus abis itu dia ngomong, cewek itu lagi ya? Enggak kok, aku gituin. Enggak kok cewek itu lagi gitu. Terus abis itu aku diem, aku duduk gini, cuma aku mikir itu siapa, dia ada apa gitu. Entah dia mungkin mau komunikasi atau apa tapi aku nggak ngerti cara komunikasi sama dia gitu kan. Akhirnya aku tidur sama yang lain, dia nggak ganggu lagi nggak. Kita tidur bertiga dan aku ganti posisi. Aku takut kan. Jadi yang posisi kesini tuh si Tiara, aku di tengah, si Armel di samping. Terus abis itu setelah itu kata aku kan itu netes Kak. Aku kira tuh bocor dari atap kita ada bocor. Terus aku gini-gini, apa sih ini air gitu kan. Kalau air biasa kan digini-giniin kan karena AC pasti hilang. Ini tuh lendir Kak, lendir kan. Kataku kok makin netes, aku gini kan, aku gini dulu. Tapi nggak ada apa-apa. Terus aku bilang, Mel, aku giniin. Gue tidur, kata si Armel gitu. Pasti ya gue tidur, kata Tiara gitu. Ganggu aja lu udah malam, kata gitu. Enggak, lu beneran, itu bocor kamar lu. Kamar gue gak ada yang bocor, kata dia gitu. Apa sih ini bocor, kaki gue basah, gitu. Terus aku ngomong sambil kayak ketakutan gitu kan, udah deg-deg kenceng gitu. Terus aku langsung gini-gini. Sumpah ini banjir, aku gitu. Ini banjir, aku ngerasa karena kaki aku basah banget kan Kak. Terus abis itu si Tiara, apa sih ya? Bangun dia melek. Pas bangun, dinyalain tuh lampu. Kaki aku kering nggak ada air sedikit pun. Lu jangan halu, kata gitu. Aku dibilang halu. Pas itu lampu dimatiin lagi, tidurlah kita. Terus itu kaki aku nggak lama kayak ada kain goyang, kayak bulu kucing goyang gitu. Aku mikir kucing ya, ada kucing, aku gituin. Tiara gini, lo tau gue alergi kucing kan, katanya. Terus aku pikir iya juga sih. Terus kata temen aku, Siap, kenapa sih lo Tik gitu? Sep, kenapa lo gitu? Gak tahu, aneh gitu. Si Armel bisikin, lu pasti digangguin lagi ya, katanya. Kayaknya deh, gitu. Aku mikir gitu. Pas udah kegesek itu aku bilang, aku istighfar ya Allah, astagfirullah jangan ganggu gitu, aku gitu. Pas aku mau merem lagi Kak begini, aku kan pegangan si Armel, aku takut kan, pegangan gini kan. Mel gue gini ya, gue juga ya kata gitu. Akhirnya kita hadap-hadapan gitu, tapi tangan sambil begini, ya kan. Terus udah gitu, kaki aku basah plus digesek-gesek. Dan itu kayak kaki, nggak lama kaki. Makin nempel gitu. Terus aku langsung kayak, aduh, Bel, gitu. Coba deh lo buka mata. Pas aku buka mata, cewek itu Kak, yang ada di depan pintu. Terus dia cuma menunduk dengan rambut begini, terus dia kayak, gitu-gitu. Dan itu yang mendengar tangisan cuma aku. Aku nanya Arbel, lo denger dia nangis gak? Cewek itu? Iya. Lo denger nangis gak? Enggak, sumpah Sep, enggak. Pasti nyalain. Aku bilang, Tiara, nyalain lampu dah gitu. Aku gitu kan. Terus, apa sih? Pas nyalain, bener. Di daerah kaki aku itu dari ujung kaki sampai ke sini Kak. Ya. Itu darah semua Kak. Darah beneran? Darah semua. Oke. Terus aku bilang, ya Allah ini ada apa sih gitu kan. Terus akhirnya aku cuci, aku bilang bismillah semoga gak ada nempel gitu. Pas udah, kita pagi berangkat lagi ke kampus. Rutinitas biasa lah gitu. Rutinitas biasa, pulang jam 7 malam Kak. Itu kan masih agak sore. Akhirnya kita keluar dulu beli makan gitu kan. Nah pas beli makan, teman aku bilang, mau makan apa gitu? Gue pengen masak mie deh gitu pakai telur kayak enak. Akhirnya kita beli mie, beli telur. Terus temen aku beli makanan lain, pokoknya segala macam dibeli. Karena itu hari terakhir kita mau nginep kan, jadi kayak ya udah momen quality time gitu. Pas itu temen aku bilang, gue masak ya gitu. Nah ini sih yang masak tuh si Armel. Si Armel yang penakut ini. Masak, kata aku ngobrol dong sama cowok aku sambil teleponan. Si Tiara ngomong, lo denger gak tadi dia nyalain kompor? Ah? Emang? Ya kan orang mau masak nyalain kompor. Demi Allah dia gak nyalain kompor dong, kata gitu. Kalau nyalain kompor pasti panas kosan gue. Kan AC dimatiin gitu kan. Aku pikir iya juga ya gitu. Terus sama si Tiara disamperin. Awalnya sebelum disamperin itu dia ngomong gini, mau dikasih apa? Kata gitu. Mau ditambahin apa? Nanti gue tambahin deh gitu. Itu nggak mencerminkan Armel banget Kak. Armel itu tipikal yang penakut kayak, lu mau pakai apa sih gitu? Ntar gue tambahin deh gitu kan. Cempreng dia kan, sama kayak aku gitu. Kok ini enggak, lembut banget Kak. Terus habis itu teman aku si Tiara ngomong, udah deh gue temenin aja gitu.
Terus dia diem, pas dilihat bener kompor nggak nyala, mie nggak kebuka, telur pun belum pecah, air pun belum ada. Oke. Itu setelah 15 menit Kak. Terus akhirnya teman aku ngomongnya, ada yang aneh nih, ditepok lah, tek gitu kan. Gitu kan. Dia gitu doang. Lah, lu ngapain di sini? Udah gua aja masak. Nggak apa-apa gitu. Terus dia giniin, "Saya belum mau nemenin masakan." Iya boleh. Temen aku ngedip-ngedip gitu kan. Oh iya boleh, udah. Akhirnya aku bangun, dia bengong lagi. Kata aku, istighfar napa? Aku gituin, bengong aja lu. Astagfirullah gitu doang. Udah, akhirnya pas lagi makan itu, kita tenang aja makan. Kita udah kelar makan, terus gak lama denger semua Kak. Dari luar itu kencang suara, tolong aku gitu dong. Si Arno, kan gue kata lu pada gak denger ya gitu. Terus ya, iya gue udah tahu sebenarnya gue udah lama ngerasain katanya dari awal gue masuk gitu. Kata aku, ya lu kenapa gak ngomong gitu. Cuma dia gak ganggu gue, dia ganggu di depan doang. Kalau di dalam kamar enggak, kata gitu. Dan baru ini, kata gitu. Mungkin karena banyak orang, banyak pergerakan, dia jadi seneng gitu kan. Terus akhirnya, pas dia ngomong kayak gitu, si Armel ngomong katanya, ya kenapa lu nggak ngomong sih gitu kan? Udah aku mau balik besok, kamu mau tahu gitu. Terus habis itu ya udah lo pada balik aja katanya gitu kan, daripada lo gelisah di sini gitu kan, lo nggak nyaman di sini, akhirnya ya udahlah gitu kan. Pas itu kita tidur di tengah malam, si Armel gini lagi tidur, tangan dia begini doang Kak, terus dia langsung ngomong, aku mau pulang. Aku butuh keluarga. Oke. Masa gitu. Terus abis itu sama si Tiara ngomong, jangan ganggu, Armel orang baik. Kita udah beda alam, gitu doang. Udah nggak ada. Nah, itu posisi aku udah ketakutan dan itu aku nggak bisa ngomong sama sekali Kak. Udah kaku mulut aku buat ngomong kan. Akhirnya setelah itu besokannya kita pulang, 3 hari kemudian mungkin dia bawa teman baru Kak. Oh si Tiara. Si Tiara ini buat teman baru. Aku nggak kenal dia siapa. Terus itu ada cowoknya juga. Terus katanya temannya dia yang cewek itu kerasukan. Dia ternyata kerasukan cewek itu. Nah akhirnya yang cowok ini yang ngajak komunikasi yang cewek ini. Gitu kan. Terus pas udah si Tiara ngomong gini, coba ditanyain ada apa dia ganggu di sini. Terus ternyata dia menceritakan Kak semuanya. Dia menceritakan, dia bilang aku dulu dibawa ke sini sama cowok katanya. Terus dia bilang aku nggak tahu salah aku apa. Terus dia bilang aku terus tolong aku cariin keluarga, sampaikan ke keluarga katanya gitu. Dia ngomong gitu, sampaikan ke keluarga aku minta tolong tetap cari aku butuh rumah kata gitu. Terus habis itu dibilang, ya terus kenapa kamu mengganggu keluarga penghunian di sini? Aku cuma butuh keluarga aku gitu. Terus itu anak kecil siapa? Katanya kan, ya anak kecil di samping kamu tuh siapa? Gitu kata itu. Terus dibilang itu tetangga aku. Dia bilang kasihan dia butuh mama dan papahnya. Cuma itu doang dia ngomong. Terus ditanya, emang keluarga kamu nggak nyari kamu gitu kan? Terus dibilang cari aku nggak tahu orang itu menggunakan handphone aku untuk apa. Dia menghubungi keluarga aku tapi dia tidak memberitahu kalau aku sudah pergi. Oh, ngomongnya gitu? Iya. Kata gini, emang keluarga kamu nggak nyari kamu? Cari aku hanya sebentar. Gitu doang. Terus kamu sayang keluarga kamu? Nangis. Oh, nggak jawab. Ya, terus dia bilang, kenapa kamu nggak ketemuin keluarga kamu, digituin. Keluarga kamu pasti nunggu kamu. Aku sudah kesana tapi tidak ada yang bisa lihat aku. Tapi udah dicari belum, kata gitu kan. Keluarga aku sudah cari, tapi setelah 5 tahun dia tidak mencariku lagi. Nah, terus dia bilang kalau yang anak kecil ini gitu, hanya mamahnya dan papanya saja yang mencari, tapi hanya untuk mencari anaknya, tidak mencari aku. Terus dibilang, ya udah kamu ke keluarganya dia aja. Nangis langsung. Oke, nangis lagi. Iya. Dan itu terus kata aku gini, teman aku yang cerita kan, dia bilang ceritanya awalnya gini, temen gue kemarin datang terus dia kerasukan. Terus gimana? Ya gitu yang tadi aku ceritain itu, dia kerasukan gitu. Terus aku bilang, jadi dia cuma minta tolong selama ini gitu, sepertinya gitu.
Terus aku tanya dong, aku datang ke situ lagi, tapi kan nggak nginep kan. Itu pagi sampai siang doang, karena aku takut kalau malam takut kejadian lagi. Jadi aku tanya tetangga di nomor 1, 2, aku tanya semuanya kan, karena aku udah deket gitu sama tetangga itu. Nggak ada kak, nggak ada diganggu. Nggak ada gangguan sama sekali? Nggak ada gangguan sama sekali. Dia bilang enggak kok, kita tenang-tenang aja. Dan kemarin malah kita dengernya di kamar nomor 3 itu selalu ada gangguan. Nah, terus di nomor 4 aku tanya, kakak pernah ada gangguan nggak gitu? Nggak ada. Demi Allah katanya gitu, sampai demi Allah kak. Ya kan berarti kan aman dong, tentram dia. Terus habis itu temen aku pindah kan kamar nomor 5, nomor 6 aku tanya pun, bang maaf, abang pernah diganggu nggak? Atau ada gangguan apa nggak? Nggak ada neng, kenapa? Nggak apa-apa gitu. Terus aku sempat nanya di sekitar situ, warga situ. Nah temen aku pernah ditanya kak sama warga situ, ngekos di sini neng? Iya. Di kamar nomor berapa gitu? Nomor 3 gitu. Oh iya, udah berapa lama? Katanya gitu. Udah sebulan gitu, udah mau jalan 2 bulan. Oh awet ya gitu. Terus habis itu, loh emang sebelumnya nggak ada yang, enggak kok nggak apa-apa. Semoga awet ya gitu. Dan ternyata aku baru tahu yang tinggal di situ tuh yang di nomor 3 itu yang kuat hanya 1-2 bulan. Selebihnya nggak ada yang kuat kak. Dan itu ganti setiap misalkan 2 bulan, terus baru laku lagi sebulan atau 2 bulan. Oh ada jedanya. Iya. Nah temen aku tanya dong, lu masih di situ? Masih. Dan aku temuin kan temen aku waktu 2024 tahun kemarin deh, 2024 masih di situ. Tapi aku pernah ke kamar itu, berdiri di depan kamar itu nggak ada rasa apa-apa lagi, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Itu pun aku ke situ tengah malam sama temen aku. Tapi ya nggak ada yang ngisi? Enggak. Yang nomor 3 ini? Oke, berarti yang teman masih di kamar nomor 5 nih? Masih sampai sekarang, malah udah punya anak kak, masih awet ya. Tapi bener-bener sama sekali nggak ada gangguan di kamar nomor 5? Nggak ada kak, itu yang aku ganjelnya itu. Ini bener-bener. Aku nanya ibu kosnya juga, katanya nggak ada kok di kamar nomor 3 nggak ada apa-apa gitu. Ya. Ini kayak semacam nutupin ya. Iya. Cuman di sini jadi kayak semacam ada kasus nih ya, kasus tragedi. Iya ada kasus, tapi kayak ditutupin kak sama ibu kos ini. Kayaknya sih, maksudnya kasus dari kesaksian tadi ya, yang kesurupan tadi. Berarti kayak ada semacam kasus. Iya, benar kak, kayaknya. Kamar nomor 3 itu. Mungkin ada korin-korin dari mungkin ada korin dari si wanita ini yang ibaratnya mau minta tolong lah ke orang-orang ya. Iya, aku juga mikirnya gitu kak. Atau enggak, mungkin karena setahu aku cewek itu mungkin panggilan kak. Karena dari chatan terakhir yang dia cerita itu, aku hanya dibawa ke sini. Oh, dibawa situ. Gitu kan, berarti entah itu mereka lagi pacaran atau gimana, aku nggak tahu. Atau entah dia dipanggil atau apa gitu kan. Jadi cowok itu bawa cewek itu ke kamar itu gitu. Oke, dan kenapa yang aku mikir, kenapa dia harus bawa anak itu gitu loh ya, kak. Ngapain bawa anak gitu loh. Iya, itu kan. Apa untuk ngelabuin, itu kosnya ketat nggak? Maksudnya campur apa enggak? Campur kak. Campur. Cewek cowok campur. Bebas nggak? Bebas. Ngapain? Kayak kumpul kebo juga bisa. Ada juga di situ. Iya. Maksudnya ngapain bawa anak? Itu yang misteri nih. Iya. Apalagi tuh tadi yang kesaksian dari setan ini, si hantu ini, itu kan anak tetangganya. Tetangga kan, kita bilangnya kan. Berarti aneh juga nih, di mana ada kasus pembunuhan. Dan mungkin dari yang saya mau tanya nih mbak, tadi kan si setan itu kan ngaku kalau keluarganya nggak nyari, tapi HP-nya menghubungi keluarganya. Berarti itu kita asumsikan si pembunuh iya, yang ngechat keluarganya. Pasti. Jadi seakan-akan si wanita ini masih hidup. Iya, aku rasa untuk mengelabui kayak pikiran keluarganya. Biar nggak berpikir nih anak ada apa, kenapa gitu. Jadi mungkin ya dari cerita mbak saya asumsi ini, kalau si keluarga si cewek ini ngira si cewek ini kabur kali sama si cowok. Iya, taunya kabur jadinya. Nah, jadi nggak nyariin? Nggak nyariin lagi.
Oke, bisa jadi ya karena Dia soalnya terakhir ngomong itu dia bilang, aku nggak sama siapapun, aku di sini sendiri. Berarti entah mungkin dia mendengar keluarganya dia pergi sama orang lain atau pergi sama cowoknya mungkin. itu kan kemungkinannya bisa juga ya karena si HP-nya tuh di cowoknya. Iya. Mungkin dia ngabarin keluarganya, gue nggak bakal pulang, gue mau pergi sama si cowok ini nih. Mungkin ya. Atau nggak dibuat berantem, jadi kan Ya. jadi hubungan keluarga pecah kan Kak. Mungkin Bisa aja. Jadi semacam kayak si cowok ini fitnah si cewek dengan keluarganya biar pecah hubungan. Ya udah, jadi kasus pembunuhannya ketutup gitu mungkin ya. Iya Kak, maka aku mikirnya gitu juga. Oke. Sempat aku cerita sama keluarga aku pun katanya, kenapa harus dia bawa anak? Itu yang masih aku mikirin Ya, itu. itu yang masih Mungkin bisa jadi, mungkin dia udah deket kali ya sama orang tuanya anak itu atau gimana. Terus kayak dia mau ngelabuin orang tuanya kayak gue mau pergi sama anak ini kok nggak sama cowok mungkin ya. Juga. Kan yang dulu kan biasa anak-anak takut kan, masih kayak buat pacaran atau apa mungkin. Benar-benar. Dan ini juga kasus nggak tahu tahun berapa, nggak tahu kapan terjadinya. Yang masalah pembunuhan di kamar nomor 3 ini juga nggak tahu. Dan nggak ada beritanya juga ya. Nggak ada. Dan itu kan teman aku nempatin itu setelah 15 tahun kosan itu ada. Udah lama juga berarti. Iya, makanya. 15 tahun, 2019, sekitaran 2000-an berarti itu. Iya, 2004 Kak. 2004. Jadi bangunan itu dibangun tahun 2001. Oke, baru jadi kos 2004. Iya, baru dibuka kosan itu 2004 karena orang tua dari keluarga itu udah nggak ada satu. Jadi ibunya dibawa pergi sama kakaknya, terus mungkin keluarganya yang lain nggak stay di situ, mungkin udah ada yang berumah tangga atau apa, jadi itu rumah kosong, jadi buat kosan. Berarti kemungkinan nih karena sekitar tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000-an mungkin ada kasus pembunuhan yang bisa dibilang ini nggak ketahuan nih ya. Iya, kayaknya. Cuman karena ini apa ya, jatuhnya mistis ya, orang kesurupan kayak gini kan, ini nggak bisa jadi bukti ke polisi dong. Iya Kak. Makanya dari situ kan ada ibaratnya ada satu kasus pembunuhan. Ya berarti mbaknya sendiri nggak bisa ngelapor polisi kan? Iya. Di Siti Arya juga nggak bakal bisa kan Nggak ngelapor bakal polisi? bisa Kak, karena kan memang kita nggak ada bukti Nggak otentik. punya bukti dan jadi kejadian nggak tahu tahun berapa, cuman dari berdasarkan kesurupan doang. Iya. Berarti bisa dibilang si pelakunya ini lumayan pinter nih. Benar Kak. Dimana dia mengeksekusi. Kayak pemain yang udah ahli. Udah sering ya. Iya. Dimana dia mengeksekusi si wanita ini, ngambil HP-nya, chat keluarganya, mastiin keluarganya kalau dia benar-benar kabur, bisa dibilang begitu ya, biar nggak dicariin ke polisi. Kan kalau namanya langsung hilang kontak kan keluarganya pasti nyariin dong. Iya, makanya kan polisi, mungkin dikabarin dulu. Terus mungkin dibuat berantem kali ya, dibuat pecah keluarga. Mungkin seperti itu ya. Tapi dari penampakannya nih, yang Mbak lihat itu pakai baju putih apa gimana ini? Baju putih Kak. Baju putih tapi baju hitam tapi kotor Kak. Baju hitam kayak gini. Dia posisi pakai baju segini Kak. Sepertiga lengan gitu. 3/4 lengan. Ya, sini berarti ya. Terus pakai rok segini. Tapi hitam semua? Hitam semua. Terus rambutnya digerai panjang, cantik Kak, kayak orang Cina, kayak orang aku bilang, karena aku lihat dari matanya itu, agak otentik matanya kayak Cina, Cina kayak Cina gitu ya. Iya, anak kecilnya pun sama, putih bersih kayak orang Cina. Tapi dari pengakuan. Karena kan sebelah tuh kan sebelah masih bagus kan. Iya. Nah sebelah ini udah hancur itu. Ya kan kalau misalnya kuntilanak kan biasanya putih, iya. Ini hitam. Berarti kemungkinan itu baju yang dipakai baju saat terakhir dia. Iya. Berarti banyak banget nih misteri yang belum terpecahkan Mbak ya di kosan itu ya. Dimana makanya sebenarnya bisa ya temen moto nih kosannya, cuman jangan lah Mbak. Jangan. Tadinya ada video, cuma karena udah lama aku gonta-ganti HP juga kan. Hilang juga ya. Hilang juga. Kita juga nggak enak lah, namanya kosan masih berdiri, masih ditempatin lagi. Iya, sama masih sampai si sekarang, Kak. Tiara ini ya. Iya. Kalau misalnya pemilik kos ngeliat Mbak, terus si Tiara diusir lagi. Iya, makanya itu tadi buku saya tahu lagi, wah ini yang kemarin nih gitu kan, yang kemarin nginep di sini. Iya, makanya untuk ya lebih baiknya jangan ditampilin lah dokumentasinya. Sebenarnya bisa nih, apalagi di Kemayoran deket dari sini. Deket banget. Deket main sekarang juga bisa sebenarnya. Bisa. Oke Mbak, tadi kan kosannya ini berarti dia, kalau kosan biasa kan ada pada depan tuh. Nah, kalau ini nggak berjejer Kak. Berjejer. Berjejer. Ini lantai 1 atau lantai 2 dia? Cuma 2. Oh, ini di lantai berapa? Bawah sama ini. Nah, si Tiara ini waktu kejadian di lantai berapa? Di lantai atas. Lantai atas? Iya. Lantai atas nomor 3? Jadi itu semuanya 1-6 di atas. Oh, di bawah nggak ada? Di bawah itu rumah. Oh, rumah yang punya. Iya. Oh, berarti kamar cuma 6 di atas? Iya, kamar cuma 6. Berarti keluar kayak ada pagar, balkon gitu ya? Iya. Oh, berarti aneh juga ya, di mana si Tiara ini nggak ngebolehin Mbak keluar saat malam?
Iya. Kan enak keluar lantai Mungkin 2 dia adem. takut aku ngelihat itu cewek, Kak. Iya. Tapi kan sebenarnya kan adem ya keluar. Iya, bener Kak, adem banget. Ramai lantai 2 keluar. Pintu pun yang lain dibuka, ini dia nggak mau ngebuka. Berarti aneh Tiara. juga. Tapi si Tiara benar-benar nggak cerita nih selama sebulan sebelumnya. Iya, Kejadian karena apa? Tiara di situ 4 bulan di kamar itu. Oh, 4 Cuma bulan. dia yang lama 4 bulan. Berarti sebulan pertama Mbak nginep. Apa aku nginep? Tiga hari kemudian si temannya itu nginep. Temennya itu. Tapi dia masih tetap lanjutin sampai bulan keempat. Kuat juga ya berarti dia. Emang mental Iya, preman, Kak. tomboy juga dia. Iya, karena tomboy, Kak. Iya. Berarti dia benar-benar nggak cerita tuh selama 4 bulan itu. Enggak, karena emang kayak dia sengaja biar temennya nggak ada yang takut. Oh. Jadi kayak cukup ya udah gue aja yang ngerasain gitu. Iya. Mungkin dia pengennya kalau temennya datang ya datang aja. Iya, nggak sampai datang ketakutan aja. gitu ya. Iya, jadi nggak perlu gue cerita ini kayak di kosan gue gini. Mungkin dia takut juga, takutnya temennya nggak ada yang mau main atau Iya, gimana kan. Bener. Tapi akhirnya dia pindah juga itu. Iya. Tapi dia juga nggak cerita itu kenapa pindah. Pindah kamar doang. Iya, nggak cerita kenapa dia pindah itu. Enggak, katanya dibilang kan suruh ibu kosnya aja pindah. Suruh ibu kosnya aja. Iya, katanya, Neng kalau misalnya nggak nyaman pindah aja ke nomor 5. Oh ya udah Bu, gitu. langsung ceplos ya. Yaudah Bu, Iya. saya pindah. Ya udah Karena Bu. emang selama Gitu. ini. Emang boleh Bu. Saya kemarin malah pikiran Bu, malah mau pindah kosan. Ya jangan atuh Neng, kata gitu. Oke. Akhirnya dipindahin ke kamar nomor 5. Iya. Berarti ini antara ibu kosnya tahu di situ ada kasus pembunuhan atau emang nggak tahu nih benernya? Bisa jadi, nggak tahu juga sih Kak. ya. Ya Aku nggak ngerti juga. karena emang kalau emang dia tahu bingung juga ya. Iya, Nggak karena mungkin ibu dia kosnya diem-diem di saat aja. aku tanya juga dia bilang nggak ada kejadian apa-apa. Masanya dia nggak mungkin diem-diem aja kalau ada kasus pembunuhan di kosan pasti dia manggil polisi. Iya, pasti. Nggak mau kena seret juga. Untuk otopsi mungkin bisa. Iya. Untuk penyelidikan juga Ya bisa. buat saksi kan gini, nggak mungkin juga dia diem aja kan takut lah, apalagi ibu-ibu. Dan tetangga juga mungkin pada taunya ya, ini kamar 3 kok nggak ada yang betah orang. Gitu Iya, ya. dari perpindahan orang-orang Ya, terus kan. karena kan sering banget nih ganti-ganti. Orang soalnya. Jadi tetangga pada ngeliat, lah kok itu kamar nomor 3 kok ini sering Beda banget orang ganti. terus kayak Dan gitu. mungkin juga ada salah satu penghuni yang cerita nih ke warung-warung, ke depan-depan nomor 3 kemungkinan ya. Jadi tetangga pada tahu. Jadi bener-bener yang horor di nomor 3 aja ya. Iya, mungkin Kak. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Septi nih. Jadi nginep 3 hari doang, Iya. gangguannya parah Mbak ya. Parah banget Kak. Dan pas banget nih, kelar-kelar ajan nih. Oke, kalau sobat tengah malam yang denger ajan ya berarti lagi ajan maghrib ya. Dan kuat banget sih Tiara situ 4 bulan di sana. Dan mungkin kalau dia mau cerita ke sini boleh banget nih Mbak. Iya. Si Tiara ini ya. Karena gue yakin sih dia punya banyak pengalaman sih di situ. Pasti Kak. Kalau misalnya Mbak ngubungin Tiaranya mau, ya kita undang ke sini Mbak. Udah ya? Kak. Udah. Tapi dia nggak mau. Nggak mau. Karena dia takut diusir dari kosan. Iya benar-benar juga sih. Mungkin kalau si Tiara ini berniat untuk pindah baru ceritain ya. Iya, mungkin berani. Mungkin berani ya. Oke, thank you banget nih Mbak Iya, Septi. makasih Kak. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu lah akhir kata gue Putro pamit undur diri. Mbak Septi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.